warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Ibu sidang pengajian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore kita dapat hadir sebagaimana biasa setiap Senin ibu-ibu mengadakan wirid pengajian dalam rangka memperbaharui iman kita, dalam rangka mencas iman awak. Iman awak tu perlu dicas. Rapi jo, ada dicas. Kalau nak dicas tu abi berkerai. Jadi harus dicas tu ya. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu kajawa soreko berkisar masalah akhirat. Dunia tahu hijau baca kan, akhirat perlu lah. Kalau menyangkut masalah akhirat, tentu masalahnya kepada keimanan. Ayat daripada surah An-Naba ayat 18 yang kita baca tadi, yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari nanti ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Siapa meniupkan sangkakala roh? Malaikat Israfil. Iya ya. Ketika Nabi menceritakan ayat ini, Mu'az bin Jabal bertanya kepada Nabi, apa maksud ayat itu Rasulullah? Mendengar pertanyaan Mu'az bin Jabal, Nabi menangis sampai air matanya meleleh sampai ke bajunya. Kamu bertanya kepada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentang keadaan di hari akhirat. Nanti bangkit dari alam kubur kita, terdirilah kita katanya dalam 12 golongan. Termasuk nama noga amak-amak koham kasih ya lo kok. Entah kesesodo masuk entahlah. Yang pertama dikajiwa dua boleh golongan, dua boleh kelompok orang yang dibangkitkan nanti dari alam kubur. Dua boleh macam sesuai dengan amalnya. Yang pertama adalah orang yang digiring, tidak punya tangan dan kaki. Tangan dador, kaki dador, jadi juro. Itu dia nangis Rasulullah. Nama pertanyaan tadi lu, dah ada tangan, dah ada kaki, nama apa nama menggeser-geser nama menginsui. Menginsui. Tangan tidak ada, kaki tidak ada. Padahal dulu di dunia lengkap semuanya. Apa amalan yang cerita itu Rasulullah? Orang yang seperti itu
jahat terhadap tetangganya. Aduh ibu-ibu kau kalau jadi itu jahat terhadap tetangga lah. Nyaman tetangga bendera. Padahal hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetanggamu. Limpa muama membawa makanan tang fase kan nampak ada anak orang. Harus dibayar tu. Kalau nak je nampak kayaknya. Kalau nak bayar dia anak orang tu. Kau apa jero kau kalau yo makan anak orang kau tu nanti je nengok Ndak kata bayar nak tetangga tu jadi tengok. Tu mainan apa lo caro bu ya mainan. Ayah nak dapat ajar lo. Mainan lo kan tak bisa dibagi dua kan. Kalau kelengking ni dimakan deh kau bisa lah dibagi-bagi. Kalau mainan jago tak dapat aja dibagi-bagi. Jadi lakodok awak membaca masalah adab terhadap tetangga itu sudah sering. Baik pengajian hari Sabtu maupun pengajian hari Senin selalu la yu'min ya Nabi ndak kalian beriman dah. Siapa orang tak beriman Rasulullah? Orang yang selalu menyakiti hati tetangganya. Jadi makanya di dalam bertetangga kok ya lama di awak aja. Aduh lo kadang lama di awak. Lama di awak, lama tu dia orang. Lo membantah nyung mau petak. Mati ayam mukoma. Cempang dah lah poletan tu busuk lu poletan. Kalau awuk leh. Campang lah poletan, lah awuk lu poletan. Dikubun aja apa salah. Jadi nankan menyenangi lah. Kadang-kadang ada tetangga kok mampen kain bagi di laman tetangga aja kok. Umat tapi jalan loh. Nan diampen-ampen lu bagian dalam negeri pula. Nanti lama bagian dalam negeri je kan. Dapat diampen di situ, roh tu malu deh. Orang itu kau ada orang, tapi ajak ada seorang. Ma buya kan ani kan, itu juga lagi kan. Jago tidak diampen, bapu, tidak ada apa ajar. Itulah diampen di laman rumah awak di tepi pagar roh. Itu orang ma buya kan ani. Perlu yang nama ampen. Serba salah banyak menahan aja. Disabu kan, ikut sombong mana pula. Itu masalah, rusak pemandangan deh. Nah bagian-bagian dalam negeri jadi situ diampen leh. Ya, di dalam di dapur tu je diampen lah ke belakang tu lah. Jadi orang yang menyakiti hati tetangga. Lah ada bertanya? Halo lah. Lanjut. Ya silakan. Yang tetangga Apanya tetangga? Ya. Kenapa banyak? Tetangga kok ukurannya 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Tetangga sado. Iya kan? Itu. Tetangga awak itu doang Ada yang mengatakan tetangga doke, tetangga jauh. Tetangga doke itu bukan berarti rumah doke. Tetangga doke adalah inyo sana pula. Nyo seagama lo Jawa. Seagama sana sadake umat. Itu tetangga doke. Tetangga jauh ndak seagama Jawa.
Tapi tetangga juga ada juga hak dia awak. Ya. Jadi sampai puluh kan ukurannya tetangga. Itulah dulu yang pernah saya ceritakan, seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri tetangga dengan orang yang ini non-Islam, non-Muslim. Tabapo caro lo ga IUWC itu bocor mak nyediate tingkat masuk ke kamar Buyaro IUWC lo. IUWC lo ke dalam kamar Buya Hasan Al-Basri ko. Ini ulama tasawuf Hasan Basri ko. Apa kata Hasan Al-Basri terhadap istrinya? Pece kaling pula deh, tampung. Ditampung ai apa? Ponu-ponu ko anten ko lu. Ponu-ponu anten ko. Si ibu-ibu tahan tene turu. Sampailah masanya Hasan Al-Basri itu sakit. Dijongu oleh dek tetangga cakok. Ayu mengalir mah ayu WC kami lho kak. Iyo, apur nak kalian sabui. Lah apa lah mau kalian tanggung kok lah 20 tahun ni. Lah ilah. Awak jangan 20 tahun lah. 2 jam dah talor. Itu dia kan selesai lah. Lalu nama ulama cakap Imam Hasan Al-Basri itu ahli tasawuf. Ini memang dalam kaji. Ya, tolong deh roha. Apa yang terjadi ibu sekalian? Iya deh. Wahai saudaraku, karena begitu apa tidak kalian sabui-sabui. Dalam agama kami memuliakan tetangga wajib hukumnya. Jadi itu dia iya. Saksikanlah saudaraku, hari ini juga saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu yang berdakwah. Ini berdakwah, kok berdakwah nama kok. Ada lagi berdakwah namanya dakwah bilhal dengan perbuatan. Ibu taat ke masjid, pakaian dalam, pakaian sopan, kemudian cakapnya itu menyenangkan. Itu dakwah ibu tuh. Berdakwah dan berdakwah enggak ceneko aja dakwah dengan pangai. Jadi nak jengkono ibu-ibu kaki ndak nawa tangan ndak nawa kaki saka beko pulang tersiko elok lah je tetangga rumah kok lihat ada abang pisang kok setandan bagi 2 dinyo banyak pisang di awak tandan kadang ada orang yang berjumpa saya dengan tetangga seperti itu yang paling baik pula. Ambo orang kabun suang tanah. Kabun buya juga buya enggak pernah datang ke kita. Ada orang yang punya jengkol, Pak. Selope senak ka kabun Cakomon, udah tinggal situ ra. Orang punya jauyung tu tina mantan jauyung nu koma. Ayang apa? Aduh orang-orang yang ada apa? Membaik pula. Ndak kau tu buaya kau. Loti udah menolak. Nak jamur. Atu lu tu bosur dengan tetangga itu. Aduh, lu parah pada itu. Ambil sodor. Ni awak-awak pun ambil kali ni. Dah. Jadi yang pertama adalah ndak nawu tangan, ndak nawu kaki. Ikolah orang nan suko menyakiti tetangga. Yang kedua, mereka yang digiring dari alam kuburnya nanti
bentuknya seperti babi. Babi lah pesawat roh. Kondio. Kerndi. Kerndi. Babi ya, babi hutan. Jadi ada dibuat filmnya kan, babi ngesolnya. Babi ngepet. Orang berubah jadi babi. Zaman Nabi Musa ada orang berubah jadi kera. Tak jadi babi, jadi kera. Dari bawah. Kenapa? Pada hari solatnya satu Jumatnya lu anak yang mupai dah. Ikan sedang banyak. Berubah menjadi kera. Apa amalan orang nak celetu dulu apalah sampai jadi kondio bantu Rasulullah. Orang yang meremehkan salat ketika di atas dunia enteng bano salat, kodok meninggalkan salat. Tu tene sabu de Allah Taala tu masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia tidak mau salat. Kalau masalah salat kok tak ada ragu di ibu le. Nang kan di bolo le. Ada salat waktu kadang cik salan seutak. Salat sekadar menggugurkan kewajiban. Belum lagi salat sebagai kunci kebahagiaan. Hayya 'alas salat, mari salat. Hayya 'alal falah, mari bahagia. Mari berhasil, beruntung. Jadi salat, ibu-ibu usahakan salat itu yang pertama tumak-ninah. Tumak-ninah tu jangan berbulut-bulut. Jangan apa? Jangan cepat-cepat. Ibu kan pernah nengok di televisi orang yang salat tarawihnya 23 rakaat 7 menit. Selesai. Ada pakai apa? Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaf. Nabi pernah menyuruh orang yang sedang salat itu setelah salam, ulangi salatmu. Ulangi salatmu. Maka ulang dari apa kan? Nah sudah assalamualaikum, seulangnya Nabi balik. 3 kalinya mau ulang. Nampak dari Rasulullah kenapa aja lah. Yang bergulu-gulu. Ya, ibu rukuk ke sujud tu tangan dah luka tu lutut. Ada yang jombok je kan? Ada lutut dulu kan? Beliau kedua. Ya cara kadang nak tahan lah. So lutut lah sakit. Kamu dia pun begitu kan? Nyombok aja ke bawah kan. Ya. Ni kalau lah usia-usia lah, kalau banyak jadi sakit dulu ya. Tak cik-cik sakit dulu kan. Jadi salat awak tu bertanam. Jan dinikmati salat tu, itu maksud itu. Salat kita itu dinikmati nyelego oleh awak. Jangan sampai salat kita itu ada 3 modelnya itu. Ada khosi'un, ada sahun, ada yura'un. Sahun, khosi'un apa? Khusyuk. Itu terbayar. Yang kedua sahun. Sahun apa ya? Lalai. Tujuh, nama maksudnya 7 hari lepas saya subuh. Kan subuh le sembahyang suruh le. Lagi suruh le kan. Lebih le. Ada yang namanya sahun itu lalai. Ada lalai dari waktu, ada lalai dari caranya,
adalah lain dari cenderung lelaki kok ndak berbaju semayang no. Itu sahun. Yang ketiga yuraun, ria. Kalau ada penugangan ndak teketik wantu orang. Allah. Seketik bacaan no topeng bono ruku lama-lama sujud lama-lama tapi dak dinyo seorang aja anak le peguli-guli. Dak penugang inyo ancak semayang dak inyo seorang aja peguli-guli. Itu ria. Khoshi'un sahun yuraun. Kita harus yang nomor tadi yang khoshi'un. Lalu bertanya lah. Silakan. Kalau boleh bertanya, cop nak lolok amak daerah. Lanjut ya. Nyodo boleh juga kan supaya sudah juga. Yang ketiga, mereka digiring dari kuburnya adalah pawi godang, perutnya besar, ya seperti gunung. Dipenuhi oleh ular dan kalajengking. Inilah orang yang enggan membayar zakat. Orang bayar zakat itu kan kayu kan? Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'azabin alim. Orang yang tidak membayar zakat itu kata Allah, beri kabar kepada mereka dia akan menerima azab yang pedih.